Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dah. Iya. Setelah kemarin sudah bahas herbal nih. Iya betul. Hari ini kayaknya pokok bahasan kita menarik nih ya. insya Allah menarik dok, sesuai dengan kondisi sekarang. Kehidupan kita butuh imunitas yang kuat ya. Nah, salah satunya dengan bekam. Nah, ini dia yang akan kita bicarakan nanti tentang bekam dan mungkin beberapa herbal untuk meningkatkan imunitas. Mungkin langsung dipersingkat saja dok, bisa dijelaskan apa itu tentang bekam. Silakan dok. Iya, makasih banyak Pak. Nah, bekam ini sekarang menjadi pengobatan yang tren. Ya. Banyak dibicarakan, terutama di kalangan dokter-dokter. Ini bekam ini gimana sih? Benar nggak bisa buat terapi gitu kan? Nah, ternyata memang bekam ini sudah ada banyak penelitiannya di dunia internasional, sudah banyak terbukti berarti Mas Ben. Nah, bekam ini satu-satunya pengobatan yang menggunakan kop ya, dari di kop itu dibikin hampa udara dan satu-satunya pengobatan juga yang bagus dan diwahyukan. Jadi kita menjalankan sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya ada apa dengan kop itu? Karena pengobatan lain tuh nggak menggunakan kop ya. Dan kop itu dibikin hampa udara. Nah, gunanya hampa udara itu agar si tubuh tadi mengeluarkan antibodi. Kalau kita dibikin hampa udara di ruangan ini, tentunya kita waspada ya, ada apa nih? Nah, tubuh kita juga waspada. Dengan dibikin hampa udara di kop tadi, tubuh kita mengeluarkan antibodi. Nah, selain antibodi tadi, tubuh kita juga mengeluarkan hormon-hormon baik, hormon cinta ya, hormon untuk mereda stres, hormon untuk anti nyeri, yaitu endorfin. Nah, endorfin itu golongan morfin, jadi bisa untuk bius, bisa untuk anti nyeri, ya luar biasa tuh dengan bekam. Biasa sekali, baru di kop itu, baru di kop tuh. Belum lagi nanti saraf-saraf yang ada di bawahnya itu bereaksi, yaitu kesusunan saraf pusat, kemudian ke ginjal. Nah, ginjal mengeluarkan hormon lagi, Mas Ben. Namanya eritropoietin, ya, eritropoietin. Kemudian disampaikan lagi ke sumsum tulang supaya sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang baru. Itu baru informasi dengan di kop itu. Nah, yang diharapkan dengan di kop itu pembuluh darahnya pada melebar. Kemudian zat-zat yang mau diambil, ya, misalnya darah yang hampir mati. Jadi sebenarnya bekam itu bukan mengeluarkan darah kotor, tapi darah yang hampir mati. Kalau darah kotor mungkin darah menstruasi ya Mas Ben ya. Kalau darah yang hampir mati biasanya tuh darah-darah yang mau hampir berumur 120 hari. Karena kan umur darah kan 120 hari. Begitu dia mau mati, dia ke permukaan. Nah, kalau orang mau mati nggak tahu kapan ya. Tapi kalau darah tahu tuh mau mati nih gitu ya. Dia ke permukaan. Nah, untuk dikeluarkan kali. Nah, untuk disedot dulu kan tadi dibikin hampa udara. Gitu, supaya dia bisa kita keluarkan nih nanti, rencananya begitu. Kemudian supaya dia berkumpul dengan di kop itu, supaya dia berkumpul, melebarkan pembuluh darah, kemudian dia berkumpul toksin-toksin sesama metabolisme yang ada di bawah, termasuk saraf-saraf tadi yang bereaksi. Nah, begitu kita keluarin darahnya, kita lakukan mikrotrauma perlukaan, begitu kita keluarin darahnya, endorfin yang keluar lebih banyak lagi dari yang tadi. Luar biasa ya. Jadi tubuh kita lebih rileks lagi, lebih enak lagi. Dan antibodi yang keluar bukan hanya makrofag lagi kan. Bukan hanya makrofag tapi udah sel T, sel B, sel T helper. Jadi sebenarnya kalau untuk imunitas bagus banget ya. Dan udah ada penelitiannya juga tuh ya, bekam jadi sebagai antivirus, antibakteri ya. Dengan kita itu juga sirkulasi darahnya jadi lancar gitu kan. Kemudian kita juga kekuatan imunnya tuh lebih kuat. Jadi makanya kita disarankan untuk berbekam 1 bulan sekali. Gunanya untuk menjaga tubuh kita supaya terbebas dari toksin, ya kan? Terbebas dari sisa metabolisme. Nah, biasanya kalau orang yang toksin-toksinnya udah mulai di permukaan, kemudian darah-darah yang hampir mati dia ke permukaan, badan kita tuh rasanya nggak enak semua Mas Ben. Begitu bangun tidur tuh udah ada sinyal nih, penimbunan asam laktat harus segera dikeluarkan.
gitu sinyalnya. Nah itu yang luar biasa dari bekam ini. Selain dia bisa jadi antivirus, anti kuman untuk kekebalan, antibody, dia juga sirkulasi darah lancar, jadi orangnya rileks gitu. Dia juga bisa mengeluarkan anti nyeri, jadi enak banget dengan berbekam itu ya. Jadi badan juga jadi enteng. Jadi jangan meragukan. Ada yang takut juga kan, Dok? Jangan meragukan, wahyu Allah. Pasti itu yang terbaik buat kita, tapi ada tanda kutip ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi orang yang ngebekam harus dengan tanda-tanda warning ya, istilahnya bisa nggak sih pasien itu dibekam. Kemudian bagaimana dia mendiagnosanya ya kan, harus kita tahu juga tanda-tanda vital pasien. Jadi tensi, nadi, suhunya ya, gimana, apakah memang pasien ini memang bisa kita bekam apa enggak ya kan. Kalau emang pasiennya keadaan imunnya bagus bisa. Dan kemudian sterilisasi, mulai dari ruangan, kemudian alat-alat juga harus steril banget tuh Mas Ben, karena ini yang menjadi pokok utama seorang pembekam ya. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan kesterilisasiannya ya. Kemudian limbah, belum lagi limbah ini aduh sekarang banyak dibicarakan itu masalah steril dan limbah ya, itu yang harus diperhatikan. Nah sekarang kita dengarkan Pak Ben bagaimana imunitas ya setelah berbekam nih, bagusnya apa nih minum herbalnya nih Pak? Nama saya Maulana. Sudah 5 tahun ini saya bekerja sebagai ojek online. Saya bekerja mulai dari pagi sampai malam. Karena sekarang pandemi, saya harus bekerja lebih ekstra lagi. Bekerja dari pagi sampai malam, itu sungguh membuat tenaga, pikiran, dan kesehatan saya menurun. Belum lagi ya kalau ada penumpang yang marah-marah karena telat sampai tujuan. Kadang-kadang saya juga telat mengantar makanan ke tempat pelanggan. Wajar aja stamina saya jadi turun dan performa saya jadi kurang baik. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi madu ganceng, tenaga saya nggak habis-habis. Kerja dari pagi sampai malam nggak pernah terasa capek. Dan sekarang saya tidak pernah telat mengantar penumpang dan makanan. Sampai rumah, tenaga saya masih bisa untuk manja-manjaan dengan istri tercinta. Semua berkat madu ganceng yang membuat saya lebih berstamina. Berkat ganceng, sekarang rezeki saya jadi kencang. Ya memang bekam, tapi kemarin seperti ini sih, sepi gara-gara pandemi itu, pembekam segala macam. Termasuk yang mau dibekamnya juga harusnya ya, takut ya, padahal tetap harusnya ya karena untuk menjaga kondisi. Keyakinan Wahyu tadi kan itu pakai masker apa gimana lah ya. Iya, tetap sih sebulan sekali walaupun pandemi masih mendapatkan itu ini. Menjaga protokol kesehatan. Iya betul. Insya Allah dengan alat bersih, pembekamnya, tahu adab-adabnya Dok. Iya betul. Kalau bisa. Nah, memang kalau dokter bertanya tadi tentang teman-teman pembekam juga mungkin punya kebiasaan minum herbalnya ya, baik menjaga kesehatan ketika nggak lagi berbekam atau setelah berbekam pengen segera mengembalikan kesehatan ya. Kadang kan habis bekam suka ya namanya darahnya berkurang ya Dok ya. Kan berarti ada gejala kurang darah ya. Berapa persen yang diambil 100 ml per 200 ml makanya ya? baiknya memang sebulan sekali karena menjaga-jaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan terlalu dekat ya darahnya. Karena kan itu masalah pengeluaran darah gitu. Iya kalau herbalnya mungkin biasanya teman-teman pembekam mungkin yang ngasih yang hangat-hangat ke klien yang nyebutnya, klien yang dibekam misalkan jahe ya, kemudian habatus sauda, itu sudah sangat baik sekali Dok untuk menjaga imunitas. Ya, atau kalau yang setelah berbekam mau tetap stabil menjaga kesehatan dan mau minum herbal rutin, ya teman-teman pembekam bisa milih herbal yang dengan mekanisme 4 Dok, 4 mekanisme sama penambahan nafsu makan. Tentunya kan nanti bisa makan itu herbal makan mulu lagi. Iya, imunitas kan terbentuk dari gizi, zat gizi dan mineral ya. Kalau nggak nafsu makan gimana ada pembentukan imunitas, ya kan? Ya, kemudian yang kedua itu penambah darah. Jadi penambah kayak kalau yang tadi nafsu makan kan udah pada tahu semua, rata-rata pasti pilihannya temulawak ya, kunyit, gitu mungkin jahe juga bisa. Kemudian penyegar badan pilihan kedua Dok. Penambah darah tadi? Penambah darah itu contohnya bisa beet, bayam, bayam merah. Oh biasanya kalau secara morfoanatomi yang merah-merah tuh Dok. Beet lah Bu. Bayam merah itu bisa buat penambah darah. Kemudian penyegar badan bisa pilihannya mungkin teman-teman kenal alang-alang ya, tahu kayu secang. Secang tuh yang
berwarna, kemudian kencur, bagus tuh dok. Ya, itu untuk vitalitas Iya. semua tuh ya. Iya, itu penyegar Kacang, badan yang kencur. ketiga buat imunitas. Jahe tadi masuknya ke nafsu makan. Kemudian penambah imunitas. Penambah imunitas itu pilihannya mungkin yang sudah sering dikenal meniran ya. Meniran, pegangan echinacea. Echinacea. Tapi memang ketentuan dari Badan POM untuk produk-produk seperti ini harus ada jeda 2 minggu untuk mungkin kayak kur pemberiannya stop dulu loh. Jeda 2 minggu baru penggunaan terus-menerusnya cuma boleh misalkan 6 minggu, 1,5 bulan. Gitu. Jadi maksimal 6 minggu, Iya, tapi di dalam 1 minggu nanti 2 minggu kosong dulu. harus ada baru kosong. Iya betul. Baru lanjut Ya lagi. mungkin buat Nah, kosongnya itu berapa lama? 2 minggu dok, 14 hari. Itu mungkin kalau menurut saya sih tidak mengkonsumsi obat itu, tapi yang Tapi lain kita tetap bisa lain. Iya, Ya, yang lain bisa. Nah, khusus untuk pria ada tambahan lagi dok untuk menambah stamina. Biasa lah dok, pasak bunyi. Wah. Itu khusus pria ya. Yang Ginseng efek- lagi. Iya, ginseng yang efek androgenik, katuaba, sandrigo, cabai Jawa. Wah, itu untuk Hebat panas semua tuh ya. jadi kalau misalkan teman-teman bisa memilih dari salah satu 4 tadi, itu bagus ya, nanti sebulan sekali dibekam mungkin ya dok. Jadi mungkin insya Allah selama pandemi ini nggak kecapean walaupun kerjanya di rumah ya, gitu dok ya, mudah-mudahan. Baik, Farina, mungkin pertemuan kita cukup ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan teman-teman tentang bekam Bisa bisa di kolom ditanyakan di kolom komentar, komentar. Nanti mungkin di video-video berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, terima kasih dokternya atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.